Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar. Saya dari kelas C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya A111211137. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rangkuman dari materi-materi kami dari diskusi kemarin. Langsung saja, yang pertama, pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan waktu berlangsungnya pendidikan. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik, terorganisir di setiap kesempatan sepanjang mereka hidup. Semua itu dengan tujuan menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya untuk memperoleh keterampilan baru untuk meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati, untuk meningkatkan kepribadian mereka atau tujuan lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Husemas adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan harmonis tersebut dimaksudkan agar mendapat dukungan positif dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, menganalisis pendidikan dan pembangunan. Pendidikan mempunyai visi pembangunan, mula-mula membangun manusianya. Selanjutnya, manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu dari manusia itu sendiri. Jika memiliki jiwa pembangunan dari hasil pendidikan, maka sumbangan pendidikan dari segi pembangunan dilihat dari segi sasaran lingkungan pendidikannya. Dan sektor kehidupan secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem itu sendiri. Lalu yang keempat, mazhab-mazhab pendidikan. Mazhab-mazhab pendidikan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang saling sempurna dengan adanya akal, sehingga manusia selalu ingin mengetahui segala hal yang terjadi. Oleh karena itu, melalui jalur pendidikan, memanfaatkan akan sesuatu yang ia tidak ketahui, pendidikan akan memberi sesuatu wawasan dan ilmu yang luas bagi orang-orang tersebut. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis, selalu bertolak belakang dari jumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan tersebut akan memberikan arah terhadap membentukan manusia. Lalu yang kelima, permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang memperoleh pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Mutu pendidikan merupakan hasil dengan memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik. Oleh karena itu, tenaga pendidik yang menjadi penyebab sumber daya manusia yang berkualitas. Permasalahan relevansi dapat diatasi dengan pembangunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Permasalahan efisiensi dapat diatasi dengan mencapai hasil maksimal dalam proses pendidikan dengan biasa yang efisien. Lalu yang terakhir adalah yang keenam, sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Lembaga adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Lalu, pendidikan di Indonesia ada 3 bentuk, yaitu bentuk informal, bentuk formal, dan non-formal. Dan jenjang pendidikan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ada pula
Ada pula pendidikan anak usia dini. Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Permasalahan pengelolaan sekolah sebagai subsistem dan Sikdinas Indonesia terjadi karena kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, proses pembelajaran secara konvensional, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai, keterbatasan anggaran, dan mutu SDM pengelolaan pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.